datang 2 tuyul menemui jin Ifrit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin Ifritnya Jokowi. Roy, lu jangan ngeles-ngeles maksudnya lu pakai satir. Lu lagi ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan sudah sekian tahun lamanya belum kelar-kelar juga guys ya. Blunder saja ya, tidak ada kelarnya. Dan kita doakan bersama semoga di bulan Ramadan ini segera dan pelaku-pelaku pembuat gaduh dan pemfitnah ini segera diadili dan dipenjarakan tentunya guys ya. Kali ini nasib Roy Suryo dan Ahmad Khoirudin semakin terpuruk dan terkapar karena Bapak Egy Sujana dan DHL mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap pembuat gaduh ini karena pencemaran nama baik Bapak Egy dan Bapak DHL. Melaporkan Ahmad Khoirudin dan Roy Suryo karena telah menyebut dirinya tuyul menemui jin Ifrit. Belum selesai kasus tersangkanya dengan Bapak Jokowi, kini mereka akan semakin nyungsep, mereka akan lebaran di penjara. Kasihan sekali guys ya, dan sangat oke, tidak perlu berpanjang lebar. Biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video-video berikut ini sampai dengan selesai. Ribut sama gua, gitu. Jadi lo jelaskanlah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Bukan teman itu, anak buah kita itu, si Ahmad Khoirudin. Dia dulu yang keluar dari TPU, bikin sendiri. Di framing gue meninggalkan perjuangan. Siapa yang meninggalkan perjuangan? Nah, poin pentingnya dengan segala hormat, jelang Ramadan ini saya tidak mau terbawa emosional saya. Jadi secara umum perilaku mereka, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa belagu, sudahlah. Saya pakai moral Islam, saya maafkan mereka. Ya, tapi hukum jalan terus, kan si Khoirudin juga begitu. Maaf dia cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Akal jalan terus. Kau buktikan, kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah. Di Bareskrim Polri Rabu siang, Egy Sujana menyinggung kembali soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Egy dan Damai Lubis sebelumnya melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khoirudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Egy bilang Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Egy juga bilang membuka kesempatan jika pihak Roy ingin meminta maaf, namun ia pastikan hukum berjalan terus. Pengkhianat telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Itulah guys ya, tadinya Bapak Egy dan DHL ini sejalan dengan rombongan Roy Suryo CS ini guys ya. Karena si Roy Suryo CS ini tidak sejalan dengan Bapak Egy. Bapak Egy yang sudah diberi hidayah ya, Bapak Egy sudah sadar, dan kali ini Bapak Egy dan DHL melaporkan pembuat gaduh ini ya guys ya ke pihak kepolisian, yakni Roy Suryo dan Ahmad Khoirudin, pengacara yang sok jago ini. Polisinya, Masya Allah yang dilaporkan orang ya kita ini, bagaimana itu tidak dianggap sebagai kebohongan publik? Maka terpaksa para lawyernya bohong lagi. Oke, karena kita beri ciri kesempatan. khas dari kebohongan adalah kebohongan ditutup dengan kebohongan berikutnya, ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kita beri Silakan. kesempatan Bang Freddy.
Ya, yang kebohongan Pak Jokowi dan pihaknya lah, yang kebenaran yang bohong. Dr. Pipa. Iya. Berarti benar kan? Dinyatakan sendiri dan sama pihaknya kan begitu. Selalu benar. Selalu benar. Pokoknya iya. ijazah ini harus palsu kan begitu. Oh, bukan begitu. Nah, jadi saya cuma mau katakan begitu, ini kata sudah Ilmiah. proses hukum. Ya, yang di Mabes, Bareskrim sudah dihentikan. Sekarang proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut, sudah ada tersangka dan ya kami percaya sebentar lagi itu akan P21 nyatakan lengkap. Interupsi gitu ya, dan narasinya akan masuk ke persidangan. Itu sidang, jadi pengadilan, hadapin sidang, saja. pengadilan, sidang, Karena ini sudah pengadilan. proses Nggak ada narasi yang hukum, lebih baik daripada karena itu. sudah proses Nggak ada. hukum, hadapilah dengan bukti-bukti yang hadapi dipunya, aja kalau memang bukan benar-benar dengan sebuah asumsi-asumsi, peristiwa hukum. narasi-narasi. Kalau udah proses Dokter Tifa Tifu ini kalau lagi debat kelihatan sangat pemberani sekali ya, sangat melawan sekali. Nanti giliran ditangkap oleh polisian langsung mewek kayaknya guys ya. Sifat si Tifa Tifu yang merasa dirinya paling benar sendiri ya, dan paling sok jago, sok pintar lah tentunya. proses hukum itu udah berbicara alat Proses bukti. hukum, sidang, pengadilan, dihukum, jangan di penjara, mendorong-dorong, ditahan, gitu terus. dihentikan. Ya kalau kita itu ya harusnya didorong. Bahasa termul penyidik, dari dulu. penyidik, Nggak ada yang belajar. cepatkan perkara ini prosesnya biar cepat ke persidangan, maka biar cepat perkara ini persidangan, selesai. cepat persidangan, Maka akan cepat terdapat persidangan. kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan Interupsi. hukum bagi masyarakat. Sudah 1 tahun. Begitu. Silakan, dokter. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke Fakultas. Ini guys ya, bukti-bukti Bapak Jokowi benar membuat skripsi waktu kuliah di UGM guys ya. Sampaikan bahwa ini bukan Roy Suryo kalau melihat ini pasti akan sudah kelihatan kuning gitu. sedih ya guys ya. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Ya. Nah itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak? Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun Kembali lagi, restoratif justice ini kan berangkat dari sebuah kesepakatan. Nah sekarang dari 8 tersangka hanya 2 yang mau bersepakat. Masa kami harus paksa yang 6 harus bersepakat juga gitu ya. Bahkan waktu itu kami berharap yang lain menyambut. Yang ada malah kami dituduh diadu domba. Padahal amit-amit kami juga nggak pernah tahu Bang Egy mau datang gitu ya. Nggak pernah tahu juga beliau dalam keadaan sakit. Itikat baik kami melakukan RG malah dianggap diadu domba. Yang benar, Bang. Kami termasuk yang benar nggak tahu diomelin gitu, gitu. Bang. Betul, Kak. Saya pribadi betul-betul nggak tahu loh ya. Gimana? Apakah keadilan restoratif yang seperti dipraktekkan itu, ya itu kan berdasarkan pasal 24 di KUHP kita yang baru, bisa dilakukan terhadap orang atau perbuatan? Oke. Kan ini muncul pertanyaan. Yang kedua, bagaimana penerapan pasal ini ketika terlapor atau tersangka lebih dari satu untuk satu perbuatan yang sama dalam satu laporan polisi yang sama, melaporkan 8 orang dengan 7 pasal, ya kan 7 pasal ini, ya kan itu dilaporkan Pak Jokowi terhadap 8 orang. Bagaimana kemudian penghentian perkaranya hanya berlaku untuk 2 orang? Nah, makanya kemudian kita kaji dan kita buka juga di dalam KUHP itu kan jelas. Baik. Yang 24 ayat 2 huruf H itu tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Baik. Nah, kita harus memaknai penyelesaian ini seperti apa. Kan tidak bisa sepotong-sepotong, Mbak. Baik. Karena dia perkara. Perkara itu kan utuh. Sejak saat dia dilaporkan sampai dengan menjadi berkas perkara. Baik. Gitu. Bang Rifai, setuju tidak dengan masukannya Pak Ogroseno terkait dengan SP3 penghentian penyidikan ini? Kenapa restoratif justice 2 orang tidak membuat perkara untuk keseluruhan dicabut? Yang jelas Roy Suryo ini yang tidak mau dicabut dan mau ke jalur hukum atau ke pengadilan.
Giliran sudah mendekati pengadilan, mereka minta kasus perkara dihentikan atau di SP3 guys ya, tanpa melalui restoratif justice lagi guys ya, atau perdamaian dua belah pihak. Kurasa ini tidak mungkin guys ya, soalnya SP3 itu adalah kesepakatan dua belah pihak tentunya guys ya, tidak main cabut begitu saja ya guys ya, seperti mencabut singkong. Oke, pertama, restoratif justice itu bukan sesuatu yang dilarang, bahkan itu diatur oleh undang-undang, dan tidak ada satu hukum acara pun yang menyatakan dengan adanya restoratif justice maka LP harus tercabut atau gugur, itu tidak ada. Lalu kedua, nah, jadi sekretariat RJ itu kita tawarkan nggak boleh. Kalau nggak mau gimana gitu. Jadi kembali lagi ya, bagi yang tidak sepakat menurut undang-undang ya tetap berlaku ketentuan. Dan jangan lupa ini delik aduan, Mbak. Oke. Delik aduan itu si pelapor boleh menentukan siapa yang akan diadukan, siapa yang tidak. Oke. Jadi bukan serta-merta harus tercabut semua. Nah terkait dengan, sorry tambahan sedikit, terkait rujukan yang digunakannya KUHAP menurut rekan Fadli, saya tidak sependapat karena di pasal 361A KUHAP baru itu justru menyatakan penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHAP baru tetap menggunakan KUHAP dan ketentuan lama. Jadi rujukannya adalah Perkapolri 8 2021. Oke. Gimana Dokter Tifa? Itulah ya, jadi kalau Oke, saya ke Bang Mardiansa, mungkin ada komentarnya karena tadi sudah dijelaskan begitu Bang, gambarannya kira-kira seperti itu, silakan Bang. Iya, nggak apa-apa, kita dengar penjelasannya. Tapi memang yang saya tangkap waktu itu, Bonatua sampaikan dari 3 salinan ijazah yang didapat ya, dari beberapa periode pemilihan ini diikuti oleh Pak Jokowi, itu identik. Dan Bonatua juga sampaikan bahwa ini memang baru terklarifikasi, belum ada autentifikasi dan lain sebagainya. Dan tadi disampaikan juga bahwa ini data yang tertinggi. Jadi data yang dipakai Roy Suryo dalam menyampaikan bahwa itu palsu-palsu, data yang paling rendah kayaknya. Jadi nggak bisa digunakan sebenarnya. Dan tadi Mas Rifahi udah sampaikan juga bagaimana mungkin memeriksa embos dan lain sebagainya, sedangkan Pak Jokowi sendiri ijazahnya tidak pernah ada salinannya sebelumnya, kan begitu ya. Makanya saya selalu menghargai apa yang dilakukan oleh Bonatua. Dia melakukan hal yang tepat itu ketika meminta salinan yang resmi disampaikan Pak Jokowi dan didapat, baru dilakukan penelitian. Bukan belum pernah, jangankan memegang ijazah aslinya Pak Jokowi, salinan yang dipegang Bonatua aja Rasulullah belum pernah dapat itu, tapi sudah berani menyampaikan bahwa itu palsu. Yang digunakan itu adalah apa yang diupload oleh Dian Sandi, yang itu yang diklaim. Nah ini persoalannya, menurut saya akhirnya kita masuk pada perdebatan yang dari dasarnya saja sudah tidak tepat dilakukan. Justru saya menarik yang dilakukan Bonatua ini gitu. Dan ini iya, karena ini kan sesuatu yang memang resmi didapat, salinan yang resmi, yang itu penting juga untuk dilakukan penelitian, silakan saja kan gitu ya. Nah kalau misalnya dilakukan Rasulullah, saya rasa ya tidak kompeten untuk diperdebatkan. Berarti sampelnya harusnya diteliti adalah seperti yang didapatkan secara resmi gitu ya. Jangankan dia pegang ijazah asli Pak Jokowi, kan gitu ya. Lihat aja baru sebelum lihat, sebelum nyentuh dan lain sebagainya sudah menyampaikan bahwa itu palsu-palsu, kan itu nggak masuk akal sehat kita ya. Bisa lulus tanpa skripsi, tapi hari kiamat nggak bisa. Kayaknya ini Mbah Amin Rais sudah mau gabung dengan si pembuat gaduh, pembuat onar Roy CS guys ya. Ini kayaknya akan menjadi saksi ahli juga ini guys. Dan tentunya membuat kubu Roy Suryo semakin kuat guys ya. Yang jelas walaupun Roy Suryo sudah dikelilingi banyak saksi ahli, tentunya status tersangka masih tetap tersangka dan tidak lama lagi akan segera naik status menjadi narapidana guys ya. Karena jelas perbuatan Roy Suryo ini melanggar hukum. Ini dua tuyul ketemu Jepri. Terus yang patut saya pertanyakan kepada kedua beliau itu, biar jelas ini di depan publik. Saya tanya sama Prof Amin Rais dulu, Prof bisa lulus tanpa skripsi, tapi hari kiamat nggak bisa. Disampaikan dulu ya, biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojok dia tanya. Bukan terpojok, ini sah. Dia tanya kampus mana, walaupun Tunggu Mas. Kita tahu juga lulusan Roy Suryo kan Fakultas Kesehatan juga, dia ahlinya juga ahli, bukan ahli kesehatan. Loh ya jelas, nggak apa-apa. Jadi kalau bicara legal standing pasti ada perdebatan soal itu.
Nah, kamu sarjana apa? Enggak, supaya saya Anda sarjana apa? kasih tahu. Anda sarjana apa? Ilmu politik. Iya, ilmu politik dari mana? Iya. Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Nasional. Lah iya udah bukan UGM Bukan kan? berarti orang Bukan yang UGM kan? tidak di UGM. Lah iya Pawangnya Roy Suryo, yang jelas ya, Mardian Semar ini kalau bertemu dengan Roy Suryo, pasti Roy Suryo akan kalang kabut dan dikuliti guys ya, habis-habisan. Mardian Semar ini adalah pawangnya Roy Suryo ya guys ya, yang agak liar ini dalam berdebat guys ya, dan menghalalkan segala cara. Kalau bertemu dengan Mardian Semar, habis, selesai Roy Suryo guys ya. Ya sudah, apa cerita soal UGM? Mas Roy kasih kesempatan dulu ya. Oke, silakan. Ini kebohongan besar. Karena hologram itu 2009 baru dipakai di Universitas Gadjah Mada. Sebelum itu tidak ada. Tidak ada. Itu adanya Airbus saja. Dan teknologi itu belum sampai ke sana tahun 1985. Itulah kebohongan lagi yang dibuat oleh mereka. Yang jelas kebohongan Begitu. berkali-kali. Oke. Itu jelas. Ini hologram. Ada yang mengatakan ada hologram. Saya sih demi Indonesia, ini teruskan saja lah. Terusin aja nih di pengadilannya, proses hukumnya, supaya ujungnya jelas pasti. Dan saya rasa Pak Jokowi ini juga clear gitu, ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga, apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Karena kalau ini kan mesti tadi Pak Akatiri sudah menjelaskan bahwa Dr. Rifa juga sudah menjelaskan tidak ada yang minta kasus ini di stop. Ini kalau menurut saya dilanjutkan saja. Kalau Bang Andro tanya saya gimana, ini saya tuh Mas Zapil percaya sama UGM gitu. Jadi kalau UGM bilang asli, asli. Kecuali dia bilang palsu. Nggak, aku nggak mau belain lo. Ini pendapat saya aja. Ini bukan saya ngebelain itu. Tapi tadi kan di off air saya tanya sama Dr. Rifa. Kalau Dr. Rifa sebagai lulusan UGM, gimana waktu UGM bilang itu asli gitu. Nah makanya supaya ini clear, kalau saya sih, ini kan nanti habis ini kan Jawaban saya disampaikan dong Bang Hen. Oh iya kata Dr. Tifa nanti dia sampaikan sendiri, nanti sampaikan sendiri lah. Tapi intinya adalah karena ini case hukum, menurut saya ini selesaiin aja. Karena saya yakin Pak Jokowi terganggu harga dirinya, maka kalau tidak dari orang yang membuat dia resah minta maaf ke dia, maka saya yakin dia nggak akan minta, nggak akan Sampai persidangan ya Pak. nggak akan diselesaikan. Apa maksud saya? Pak Jokowi nggak akan minta ini. Ini bukan sampel yang tadi kelasnya tadi disebutkan. Iya. Sudah yang Pak Bonatua, Dokter Bonatua Selalai, Dokter Leo Milida dan teman-teman dari Bon Jovi itu setiap kali kita berkomunikasi, bahkan ketika ngambil sampel dari KPU, Pak Bonatua keluarnya ketika masih ditutup, sama saya keluarnya. Ya makanya Mbak Elvira saya 10 detik ya. Itu waktu 10 detik ya. Dokter Leo lulusan ITB. Ya. Loh, memang baru lihat. Mardiansyah Semar tersenyum mendengar argumen Roy Suryo dan Bapak Bonatua guys ya. Yang jelas dua orang ini kalau bertemu pasti ribut lulu, dan Roy Suryo tentunya akan gelojotan dan dikuliti habis-habisan oleh Mardian Semar guys ya. Tapi dia dokter. Mbak Elvira. Sudah disertasi. Sila Anda dokter nggak? Ada dokter nggak? Iya. Ini Andi Oke, Astati. Bang Mardiansyah. Elvira, Online. saya akan menjelaskan Ijazah ini ya. online. Oke, juga. sebentar, Bang Boleh, Mardiansyah. sebelum ke boleh Bang Andi. kalau bukan UGM, kalau Roy Suryo izinkan boleh. Iya boleh lah. Punya ilmu. Pak. Saya 10 detik aja. Anda bukan Saya master, cuman Anda bukan magister, minta bukan dokter, merespon, apalagi dokter, Pak. Bang Aduh, Bonatua. Jauh banget ini. Kan ketika disampaikan bahwa saya tidak akan masuk kepada area palsu atau asli, tapi saya lebih ke kebijakan publiknya. Karena kalau saya masuk di situ, saya bisa berseberangan dengan Roy Suryo. Nah itu kan bisa dimaknai bahwa Bonatua juga meyakini bahwa itu asli. Waduh, Kan begitu ya? Enggak juga. Nah ya makanya saya butuh klarifikasi itu. Karena itu kan yang disampaikan Bonatua kan? Betul nggak disampaikan? Nah betul. Nah ini benar nih disampaikan gitu loh. Nah sehingga kita butuh klarifikasinya. Apakah statement Bonatua ketika menyampaikan bahwa saya tidak akan masuk pada area asli palsu? Karena kalau saya masuk, itu saya bisa berseberangan dengan Roy Suryo, itu dimaknai bahwa itu keyakinan adalah asli. Nah silakan dijelaskan. Bukan berseberangan. Saya pun peneliti itu punya kode etik. Tuh dengarkanlah. Artinya saya itu Punya telinga dipakai harus ya. mencari penelitian terdekat ke saya. Nah, Penelitian terdekat saya adalah RRT punya. Yes, tuh. Makanya
saya itu meneruskan punya mereka. Artinya saya juga tidak ingin bertabrakan. Iyalah. Kecuali nanti misalnya tiba-tiba LRT meninggalkan. Bukan bertabrakan. Oke. Bertabrakan, bukan bertabrakan. Mas Roy, sebentar. Bang Bonatua mungkin bisa diulang begitu ya. Bertabrakan sama berseberangan agak berbeda itu maknanya. Bentuk Jangan klarifikasi diganti dong. Bang Bonatua. Tunggu, sebentar Bapak-bapak, sebentar. Bang Bonatua silakan. Jadi gini, memberikan mata dan telinga kok nggak dipakai. Setahu saya yang di sini di dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini hanya ada dua pihak, peneliti dan loyalis. Kebetulan pembela Pak Jokowi itu semua loyalis. Setahu saya nggak ada peneliti. Saya bukan sama loyalis. pengacara maksudku. Saya sorry. bukan loyalis. Ya. Saya loyalis. Sama pengacara. Loyalis punya ilmu nggak? Nah, kebetulan karena mereka peneliti, saya peneliti, maka saya bergaul sama peneliti dong. Iya. Dan kami selalu terbukti efektif. Teknik saya, kita selalu transfer data. Oh, jadi berseberangan. Intinya bergaul sama peneliti dengan peneliti yaitu mempunyai motif yang sama ya guys ya. Tentunya sakit hati kepada Bapak Jokowi sekeluarga ya guys ya. Itu motif mereka dan untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi guys ya. Biar tidak jadi sandungan di Pilpres 2029 yang akan datang. Berseberangan. Bukan berseberangan, kita sama-sama peneliti bang. Tapi Nggak kami dipakai juga nih. Aduh. apa istilahnya estafet. Estafet. Iya. Gitu. Ya. Nggak apa-apa kode etik. Nggak apa-apa juga. Kalau kita bicara tentang ya orang yang Pak Suhadi, kalau kita lihat kan itu pasal berlapis itu Pak. Betul. Dari Pak Jokowi tuntutannya ada soal pencemaran nama baik, soal macam-macam. Terus juga ada soal dari pihak penyidik sendiri ditambah dengan soal pengeditan, Betul. memanipulasi data. Bisa dijelaskan nggak Pak? Kira-kira apa yang membuat Roy Suryo CS ini begitu ketakutan menurut Pak Suhadi? Kalau saya lihat justru pasal ini. Sebetulnya kalau saya lihat pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya itu nggak terlalu buat dia nggak terlalu heboh dalam kaitan ini, ya. Karena itu bisa ditepis dengan berbagai cara barangkali kalau saya melihat semangatnya dia. Tetapi dalam pasal 32 dan pasal 35 ya undang-undang itu Roy Suryo akan jadi Bang Thoyib 12 kali puasa dan 12 kali lebaran tidak pulang-pulang, tentunya nyungsep dan mendekam di dalam penjara ya guys ya, dan denda 12 miliar. Waduh, mengerikan sekali guys ya. Sudah jatuh tertimpa tangga itu ibaratnya guys ya. Sudah di penjara, denda pula 12 miliar. Mengerikan sekali dan sangat kasihan sekali ya untuk keluarga yang ditinggalkan mereka-mereka di dalam penjara guys ya. ITE ini bagi dia ini sangat berat untuk bagaimana dia bisa mengelak. Karena saya yakin ya penyidik dalam kaitan ini dia sudah menemukan data, penyidik dia sudah menemukan data ada pengeditan ijazah ya, ijazah fotokopi nih yang diedit, yang diblast sama Roy Suryo sebelum Dian Sandi. Kan itu persoalannya. Dan kalau itu nanti mengumumkan di dalam persidangan, dia nggak akan bisa menolak lagi. Dia nggak bisa mengelak dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada itu. Itu yang dia takutkan. Karena kenapa? Ancaman di 32 itu ancaman hukumannya Undang-Undang ITE ya itu 10 tahun. Di pasal 35 Undang-Undang ITE itu 12 tahun. Bukan hanya hukuman yang menjerat dia, tetapi juga ada denda. Ya. Di pasal 32, dendanya itu 10 miliar. Di pasal 35, dendanya 12 miliar. Bagi Roy Suryo ini bukan persoalan yang menurut saya gampang. Makanya kalau kita melihat bahwa fitnah dan lain sebagainya, itu kan menurut saya, ya itu hanya menutupi atau mengelabui keadaan-keadaan yang memang terjadi dalam proses penyidikan. Karena kenapa ini pasal 32 dan 35 ini tidak dicuatkan ke depan oleh orang-orang yang kita sebut sebagai penasihat hukumnya? Karena ini pasal yang paling menakutkan. 12 tahun nggak kecil buat Roy Suryo, apalagi dia residivis dalam kaitan sudah pernah sekali guys ya. Kena kasus yang sama. Betul, gitu, itu ditambah lagi sepertiga. Berarti bisa di lebih dari 12 tahun nanti dia kena dalam kasus ini. Dan itu sangat berat buat dia. Itulah yang menjadi kenapa saya katakan
dia ada kekhawatiran. Bukan di pasal remeh-temehnya tadi yang saya sebutkan. Dan lagi, kita mau juga jelasin di sini. Pasal 32 dan 35 itu bukan laporannya Pak Jokowi. Ya, karena laporan Pak Jokowi itu berkaitan dengan fitnah, ya, dan pencemaran nama baik, ya, dan juga kemudian ada penghasutan. Tapi pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini hasil temuan yang dikerjakan oleh penyidik, polisi, oleh penyidik dalam hal ini polisi, ya, di mana ditemukan di situ bahwa memang ada pengeditan data. Jadi informasinya nih, ya, ijazah Pak Jokowi yang fotokopi ini oleh kelompok-kelompok tertentu ini dipotong-potong katanya, terus kemudian dijadikan satu. Kemudian ngeri sekali guys ya, perbuatan Roy Suryo CS ini guys ya, ini yang menjadi piramida untuk memfitnah Bapak Jokowi. Dia tega mengedit kemudian, ya, berkaitan dengan ijazah masalah ini. Bapak Jokowi guys ya. Siapa yang melakukan? Ya tentunya dari orang-orang tersebut. Ya, kita juga nggak bisa di dalam podcast ini menjelaskan seperti itu. Nah, inilah temuan yang disebut dengan temuan penyidik. Kemudian orang bertanya, emang penyidik boleh mengembangkan berita dokumen penemuan-penemuan itu menjadi pasal-pasal? Boleh, berdasarkan Perkap Kapolri, ya. Ini ada dasarnya. Perkap itu peraturan Kapolri, ya, peraturan Kapolri. Dia adalah turunan dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu ada namanya Perkap, turunannya. Nah, turunannya ini, ya, yang dikatakan tadi, dia membuat laporan tipe A namanya, ya, bukan tipe B, bukan laporan biasa, tapi laporan khusus, namanya laporan tipe A. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik membuat laporan untuk kepentingan penyidikan itu sendiri, dan kemudian dia menemukan dua pasal tadi, 32 dan 35. Jadi jangan salah, ini yang nggak bakalan bisa dibantah oleh yang bersangkutan. Siapa pelakunya ya nanti kita lihat di dalam persidangan. Makanya menurut saya kasus ini sangat menarik dan menjadi sangat seksi gitu ya. Jangan melihat kasus-kasus di depannya yang dilaporkan itu, tapi temuan yang dilakukan oleh penyidik yang nanti akan diungkap di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, ini yang akan menarik dan akan menjadi seksi. Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah disimpulkan bahwa Roy Suryo semakin tertekan dan terdesak alias gelojotan guys ya, karena belum selesai kasusnya dengan Bapak Jokowi. Kini mereka dilaporkan lagi oleh Bapak Egy, dan Bapak Egy mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap Roy Suryo dan si Ahmad Khoirudin alias Tompel guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi umur yang panjang, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dan diberi rezeki yang melimpah, dan sukses selalu. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.